Salam jumpa dengan saya Admin A di channel Darah Biru Raja-Raja. Di video kali ini akan dibahas silsilah dan biografi Kiai Haji Yahya Cholil Stakuf yang menjadi ketua PBNU. Kiai Haji Yahya Cholil Stakuf adalah ulama berasal dari Rembang, Jawa Tengah. Ia lahir pada tanggal 16 Februari 1966. Kiai Haji Yahya Cholil Stakuf merupakan salah satu tokoh Nahdlatul Ulama. Beliau juga mengasuh pondok pesantren Raudatul Talibin, Leteh, Rembang. Kiai Haji Yahya Cholil adalah ulama internasional yang menulis buku berjudul Perjuangan Besar Nahdlatul Ulama. Panggilan Gus setelah namanya adalah panggilan khas dari pesantren untuk memanggil nama anak seorang kiai atau pengasuh pesantren. Gus Yahya tumbuh di lingkungan yang lengket dengan organisasi NU. Ayahnya adalah tokoh NU yang disegani bernama Kiai Haji Cholil Bisri. Bersama Gus Dur, Kiai Cholil Bisri adalah pendiri Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Gus Yahya merupakan putra dari tokoh besar NU Kiai Haji Muhammad Cholil Bisri dan saudara dari Menteri Agama RI sekaligus Ketua Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor, yakni Kiai Haji Yakut Cholil Kaumas. Kakeknya bernama Kiai Haji Bisri Mustafa merupakan penyusun kitab tafsir Al-Ibris. Sementara keluarga lainnya, Kiai Haji Mustafa Bisri adalah paman Gus Yahya yang merupakan mutasyar PBNU. Ia juga pernah menjabat Rais Am PBNU tahun 2014 sampai 2015. Silsilah dari garis ayah. Kiai Haji Yahya Cholil Stakuf adalah putra dari Kiai Haji Cholil Bisri yang merupakan seorang ulama dan politikus Indonesia. Kiai Haji Cholil merupakan wakil ketua MPR. Ia ikut mendirikan Partai Kebangkitan Bangsa. Dan ia adalah pengasuh pondok pesantren Raudatul Talibin yang menikah dengan Hajah Muhsinah. Kiai Haji Muhammad Cholil Bisri adalah putra dari pasangan Kiai Bisri Mustafa atau Mas Hadi dan Nyai Hajah Ma'rufah. Semasa hidupnya, Kiai Haji Muhammad Cholil tidak hanya dikenal sebagai kiai, ia juga seorang penulis produktif, politisi sekaligus sufi. Kepiawaiannya dalam menulis turun dari sang ayah, yakni Kiai Haji Bisri Mustafa, yang juga penulis produktif dan pengarang tafsir terkenal. Kiai Haji Bisri Mustafa adalah pendiri pondok pesantren Raudatul Talibin, Leteh, Rembang. Kiai Bisri merupakan salah satu tokoh Islam yang mendukung konsep Pancasila di negara Indonesia yang baru berdiri saat itu, dengan keyakinan syariat Islam dapat terus berjalan di Indonesia meskipun tidak berbentuk negara Islam. Tidak banyak yang tahu bahwa Kiai Bisri juga adalah penggubah syair Tombo Ati yang merupakan terjemahan ucapan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib dalam bahasa Jawa. Saat ini, syair Tombo Ati adalah bahasa Jawa gubahan Kiai Bisri, populer di masyarakat seperti yang sering dinyanyikan oleh Kiai Kanjeng dan MH Ainun Najib serta Opik. Kiai Bisri Mustafa adalah putra dari Haji Jainal Mustafa atau Joyo Mustopo yang dikenal tekun dalam beragama dan sangat mencintai Kiai, yang menikah dengan Hajah Khadijah binti Jazadi bin Syamsuddin. Haji Jainal Mustafa atau Joyo Mustopo adalah putra dari Pojoyo atau Haji Yahya. Pojoyo atau Haji Yahya adalah putra dari Mbah Suro. Sekarang saya akan sebutkan dari garis matriark, yakni Kiai Haji Cholil Bisri adalah putra dari Kiai Haji Bisri Mustafa atau Mas Hadi yang menikah dengan Hajah Nyai Ma'rufah. Hajah Nyai Ma'rufah adalah putri dari Kiai Haji
Khalil Harun Kasingan yang lahir tahun 1876 dan wafat pada tahun 1939. Pada tahun 1901, Kiai Khalil Harun Kasingan menjadi hakim di Hof voor Islamitische Zaken atau Pengadilan Agama Hindia Belanda yang berkantor di Rembang. Karena tugas itulah, beliau lalu bermukim di Rembang. Kegiatan belajar mengajar beliau lanjutkan dengan mendirikan pesantren Kasingan. Pesantren ini pada puncak kejayaannya pernah memiliki 2.000 santri dari berbagai daerah di Indonesia. Kiai Haji Khalil Harun Kasingan menikah dengan Nyai Sukatmi. Nyai Sukatmi adalah putri dari Haji Nur Hadi Kasingan. Dari pernikahannya, ia dikaruniai 4 orang putri dan 2 orang putra. Kiai Haji Khalil Harun Kasingan adalah putra dari Kiai Haji Harun Sarang yang menikah dengan Nyai Sintok. Nyai Sintok adalah putra dari Lanah. Silsilah dari garis ibu. Ibunya Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf adalah bernama Hajah Muhsinah. Hajah Muhsinah adalah putri dari Kiai Haji Soimuri Solo. Dibesarkan di lingkungan pondok, Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf sejak kecil mendapatkan pendidikan formal di pesantren Rodatul Tolibin, Rembang. Beliau mendapatkan ilmu agama berlimpah dari ayah dan juga pamannya. Selain mendapatkan pendidikan agama, Gus Yahya bersekolah di SD Negeri 4 Kutoharjo. Lalu setelah lulus, Gus Yahya melanjutkan ke SMP Negeri Rembang. Setelah itu, ia mondok di Pondok Pesantren Al-Munawir Krapyak, Yogyakarta sampai lulus SMA di bawah asuhan Kiai Haji Ali Maksum. Kemudian, Gus Yahya melanjutkan kuliah di Universitas Gadjah Mada di jurusan Sosiologi di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik atau FISIP. Hal tersebut karena keinginannya untuk belajar ilmu-ilmu sosiologi. Gus Yahya juga sempat mukim di Mekah selama setahun untuk mengaji atau menuntut ilmu. Dibesarkan dari kultur Nadliyin yang kuat dan kehidupan pesantren, Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf pernah menjadi pengasuh pondok pesantren Raudatut Taulibin, Rembang, Jawa Tengah. Pada saat menjadi mahasiswa, ia aktif dalam organisasi ekstra kampus sebagai Ketua Umum Komisaris Visipol UGM, Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI, cabang Yogyakarta untuk periode 1986 sampai 1987. Saat Gus Dur menjadi presiden keempat, Gus Yahya diberi amanah sebagai juru bicara presiden atau jubir. Salah satu yang menonjol dari Gus Yahya adalah kegemarannya untuk menjumpai tokoh-tokoh dunia. Ia beralasan silaturahim ini memberitahu publik internasional tentang konsep Islam yang kerap disalahpahami, seperti bahwa Islam itu agama teror, Islam itu identik dengan kekerasan, Islam itu memusuhi agama-agama lain, dan seterusnya. Ia pun kerap berjumpa dengan beberapa tokoh agama seperti Paus Fransiskus. Selain itu, ia banyak sekali mengkader ulama-ulama dan aktivis di Nahdlatul Ulama. Kegemarannya untuk silaturahim tak pelak membuat banyak orang teringat sosok Gus Dur yang juga gemar safari dan berjumpa banyak orang untuk bicara perdamaian. Gus Yahya di publik internasional terkenal sebagai representasi Islam yang moderat. Pada tahun 2014, tercatat menjadi salah satu inisiator pendiri Institut Keagamaan di California, Amerika Serikat, yaitu Bait Ar-Rahman li Ad-Da'wah Al-Islamiyah Rahmatan lil Alamin, yang mengkaji agama Islam untuk perdamaian dan rahmat alam. Kakak dari Menteri Agama Gus Yakut ini pernah dipercaya
menjadi tenaga ahli perumus kebijakan pada Dewan Eksekutif Agama-Agama di Amerika Serikat Indonesia yang didirikan berdasarkan perjanjian bilateral yang ditandatangani oleh Presiden Obama dan Presiden Jokowi pada Oktober 2015 untuk menjalin kemitraan strategis antara Amerika Serikat dan Indonesia. Pada susunan kepengurusan PBNU tahun 2015 sampai 2020, Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf menjadi Khatib Am Syuriah, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama masa khidmat 2015 sampai 2020. Khatib Am merupakan penulis atau juru catat. Dalam NU, istilah ini merujuk pada jabatan Sekretaris Syuriah. Khatib Am berwenang untuk merumuskan dan mengatur pengelolaan kekatiban Syuriah. Kemudian, bersama Rais Am, Ketua Umum, dan Sekretaris Jenderal menandatangani keputusan-keputusan pengurus besar. Syuriah merupakan pengarah, pembina, dan pengawas pelaksanaan keputusan-keputusan organisasi NU. Di masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo, Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf dipercaya menjadi salah satu Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press. Pelantikannya dilakukan di Istana Negara, Jakarta pada tanggal 31 Mei 2018. Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf menggantikan Kiai Haji Hashim Muzadi yang wafat. Gus Yahya juga pernah didaulat sebagai utusan GP Ansor dan PKB untuk jaringan politik tersebar di Eropa dan dunia, Sentris Demokrat Internasional dan European People's Party atau EPP. American Jewish Committee pernah mengundangnya berpidato tentang resolusi konflik keagamaan di sana dan menawarkan gagasan bernaf. Gus Yahya sering didaulat menjadi pembicara internasional di luar negeri. Seperti pada Juni 2018, Yahya menjadi pembicara dalam forum American Jewish Committee di Israel. Dalam forum ini, Gus Yahya menyerukan konsep rahmat sebagai solusi bagi konflik dunia, termasuk konflik yang disebabkan agama. Ia menawarkan perdamaian dunia melalui jalur-jalur penguatan pemahaman agama yang damai. Pada tanggal 15 Juli 2021, Gus Yahya mendapatkan apresiasi tinggi dari tokoh-tokoh perdamaian dunia dalam perhelatan International Religious Freedom Summit di Washington DC, Amerika Serikat. Dalam kesempatan itu, Gus Yahya menyampaikan pidato kunci dengan judul The Rising Tide of Religious Nationalism atau pasang naik nasionalisme religius. Walaupun dihujani kritik di dalam negeri, namun Gus Yahya bergeming bahwa upayanya mengajak atau memperkuat gerakan perdamaian di tingkat akar rumput di masyarakat menjadi konsensus sosial. Semua orang pasti mau perdamaian. Kekagumannya pada Gus Dur menjadi jargonnya maju sebagai calon ketua umum PBNU, yakni menghidupkan Gus Dur. Kemudian hal itu dibukukan menghidupkan Gus Dur, yakni catatan Gus Yahya kenangan Yahya Stakuf oleh penulis kenamaan A.S. Laksana. Pada pemberitaan harian Kompas tanggal 23 Juli tahun 2020, Gus Yahya pernah terpilih sebagai anggota Komisi Indo-Pasifik pada lembaga think tank di Inggris, Policy Exchange. Komisi Indo-Pasifik lembaga ini dipimpin mantan Perdana Menteri Kanada Stephen Harper. Adapun komisi tersebut beranggotakan 15 tokoh dari kalangan diplomat, pimpinan dunia usaha, politisi, pemimpin militer dan sipil dari Inggris,
Amerika Serikat, Jepang, India, Korea Selatan, Australia, Singapura, dan Indonesia. Adapun Gus Yahya saat itu mewakili Indonesia. Tujuan komisi ini adalah menyusun cetak biru pendekatan strategi baru terhadap kawasan Indo-Pasifik melalui kajian perdagangan, diplomasi, politik, pertahanan, dan keamanan di Indo-Pasifik. Gus Yahya kerap menggaungkan soal kittah NU. Gus Yahya bisa tetap menjalankan konsep tersebut di tengah tarik-menarik politik yang kerap menyeret NU. Gus Yahya mencoba kembali ke tahun 1979 di Forum Muktamar ke-26 atau Muktamar berlangsung di Semarang. Karena di Muktamar itu adalah keputusan kembali ke kittah NU. Diartikan sebagai prosesi withdraw atau penarikan diri NU dari politik praktis. Perlu digarisbawahi, politik praktis bukanlah politik. Politik yang dimaksud Gus Yahya adalah politik praktis. Kompetisi politik di pemilu, pemilihan pejabat dan seterusnya memang tema yang dibikin khas oleh Orde Baru. Lantas, menurut Gus Yahya, NU menarik diri dalam politik praktis karena NU tidak lagi bisa beroperasi sebagai partai karena sudah difungsikan di P3 atau Partai Persatuan Pembangunan. Baginya, NU harus kembali jadi organisasi sosial keagamaan. Kembali ke kittah tahun 1979, kittah yang disebut-sebut Gus Yahya bermakna jalan atau garis perjuangan NU. Pada Muktamar tahun 1984 di Situbondo, dirumuskanlah namanya Kittah Nadliyah. Lalu diuraikan nilai prinsip dasar perjuangan atau disebut Kittah NU. Saat ditanya bagaimana dengan kondisi sekarang, dengan tarikan politik yang kian kencang dan selalu begitu setiap tahun, maka Gus Yahya menjawab lagi-lagi kembali ke Muktamar tahun 1984. Di Muktamar itu dibuat keputusan tentang panduan berpolitik NU. Jadi, kalau PBNU tidak boleh ikut-ikutan, namun kalau warga NU boleh dan bebas berpolitik asalkan bertanggung jawab. Itu prinsip yang sudah diputuskan sejak lama di NU menurut Gus Yahya. Seperti diketahui, Muktamar ke-34 NU dilaksanakan di Lampung. Penyelenggaraan Muktamar di Lampung pada awalnya terjadi perdebatan di kalangan internal Nadliyin akibat kondisi pandemi COVID-19. Atas arahan dari Airlangga selaku Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi, akhirnya diputuskan bahwa Muktamar digelar pada tanggal 22 sampai 24 Desember 2021 dengan protokol kesehatan yang ketat. Terpilihnya Yahya Kholil berdasarkan hasil pemilihan yang dilakukan dalam Muktamar ke-34 NU yang digelar di Lampung pada Jumat tanggal 24 Desember 2021. Dalam pemilihan tersebut, Yahya berhasil mengantongi 337 suara, unggul dari incumbent, yakni Kiai Haji Said Akil Siroj yang mendapatkan 210 suara. Gus Yahya terpilih sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dengan masa khidmat tahun 2021 sampai tahun 2026. Yang sebelumnya dijabat 2 periode oleh Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Siroj, MA. Ketua Umum PBNU terpilih Kiai Haji Yahya Kholil Stakuf menyatakan akan menghidupkan kembali pokok pemikiran Kiai Haji Abdurrahman Wahid sesuai dengan hasil interpretasi dirinya. Pria yang akrab disapa dengan Gus Yahya juga mengakui untuk mewujudkan hal tersebut tidaklah mudah. Namun, Gus Yahya memastikan
dirinya akan terus berusaha menghadirkan pemikiran Gus Dur selama menjabat sebagai Ketua Umum PBNU yang baru. Kiai Haji Yahya Kholil Stakuf menegaskan bahwa NU bukanlah partai politik. Terkait hal tersebut, dalam konteks perhelatan pemilihan umum atau pemilihan presiden, NU tidak berada dalam posisi memberikan dukungan politik. Semua yang diarahkan untuk kemaslahatan bangsa dan negara direstui oleh NU. Ketua Umum PBNU Kiai Haji Yahya Kholil Stakuf mengatakan politik identitas menjadi ancaman serius di pemilu tahun 2024. Pasalnya, politik identitas kerap dijadikan senjata di setiap ajang pemilu. Gus Yahya kemudian menyoroti masalah NU yang kerap digunakan sebagai senjata politik di setiap ajang pemilu. Ia menegaskan di era kepemimpinannya, NU tidak akan dan tidak boleh dilibatkan dalam kepentingan politik. Gus Yahya berharap keserentakan pemilu dan pilkada tahun 2024 dapat menekan politik identitas. Menurutnya, desain keserentakan ini membuat partai politik hingga calon kontestan kesulitan untuk melakukan konsolidasi. Dua hari setelah Presiden Soeharto lengser, keluarga Gus Yahya mengadakan acara lamaran, yakni tanggal 23 Mei tahun 1998. Pernikahannya diselenggarakan pada tanggal 1 Juli tahun 1998 dengan Nyai Nuni Lesi Naimah yang taat pada agama. Dari pernikahannya, ia memiliki 4 orang anak, yakni yang pertama bernama Muhammad Nihrir Yahya Fattah, yang kedua bernama A. Fatnak Yahya Fatashi, yang ketiga bernama Nu'ma Kholilah Yahya Naum, dan yang keempat bernama Muhammad Kholil Yahya Faros. Demikianlah silsilah dan biografi Kiai Haji Yahya Kholil Stakuf, seorang tokoh NU dari keturunan Kiai besar yang bisa disampaikan. Semoga bisa menambah wawasan bagi yang menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.